Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Senang sekali saya pada siang hari ini berdiri di sekeliling orang-orang yang begitu semangat. Ya, tadi di depan Pak Henry sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi untuk bisa membangkitkan semangat kita. Karena apa? Semangat itu menular, Pak. Antusias itu menular. Betul apa tidak? Kalau tidak percaya coba. Anda ketika menonton pertandingan sepak bola, ketika Anda tertidur, lalu ada salah satu kesebelasan yang kebetulan mencetak gol. Semua pada berteriak, gol, 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 tepuk tangan. Kira-kira Anda juga ikut berteriak enggak? Nah, jadi seperti itu. Jadi semangat itu menular dan kalau bisa, betul apa yang dikatakan oleh Mas Tegar tadi, ya, kalau Anda ingin mencapai tujuan Anda, ingin menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai, ya, semangat itu harus kita perbaharui. Betul ya? Nah, pada sesi yang kedua ini saya akan menjelaskan sedikit spesifik sesuatu yang mungkin teknis ya, tentang apa yang sudah saya lakukan, tentang apa yang sudah saya pelajari ketika saya menjalankan usaha ini. Jadi di sini saya yakin ada beberapa teman yang masih belum bergabung. Betul ya? Ada ya? Kalau boleh tahu tolong angkat tangan. Berapa orang? Oke ya. Jadi nanti di sini kita nanti akan sama-sama sharekan. Jadi saya tidak menggurui Anda, saya akan sharekan ya tentang konsep bisnis yang luar biasa ini. Jujur sebelum saya menjalankan usaha ini, latar belakang saya adalah sebagai seorang karyawan, sama persis seperti Anda sekalian. Mungkin ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pegawai, ya. Sampai detik hari ini saya sudah menjalankan kurang lebih 33 bulan bisnis ini. Dan alhamdulillah penghasilan yang begitu luar biasa bisa saya peroleh dari usaha ini. Karena apa? Ketika saya mengawali bisnis ini, sama persis seperti Anda. Saya juga dipresentasi, saya juga dijelaskan, saya juga memiliki rasa ketakutan, sama seperti Anda. Betul ya? Takut gagal, takut ditolak, takut rugi, takut tidak berkembang. Ada yang seperti itu? Banyak ya? Nah, oke, nanti akan saya sharekan bagaimana sih konsep usaha ini kok luar biasa ya. Jadi begini, ketika waktu saya menjalankan bisnis ini, jujur Pak, waktu itu saya bisa melihat impian saya melalui usaha ini. Ketika saya sebelum menjalankan usaha ini, latar belakang saya sebagai seorang karyawan di mana penghasilannya selalu pas-pasan. Saya jauh sekali dengan impian saya nggak bisa melihat impian saya. Ketika saya waktu itu tanggal 16 Oktober, tepatnya tahun 2008, saya jauh-jauh didatangi oleh teman saya dari Blitar waktu itu. Mungkin di sini ada orang Blitar. Ada ya? Yang mana? Oh, jadi justru upline saya, orang yang luar biasa yang mengenalkan bisnis ini kepada saya itu orang Blitar awalnya. Ya, dari situ waktu itu ketika saya dijelaskan konsep usaha ini, saya bisa melihat suatu impian yang jelas. Cita-cita yang sampai saat ini masih belum bisa saya wujudkan. Saya bisa melihat dari usaha ini. Ya memang Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa menjalankan konsep usaha ini dengan benar, ada beberapa step, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Tadi Mas Tegar di depan tadi sudah menjelaskan, berapapun langkah yang sudah dan akan Anda tempuh, pasti dimulai di langkah yang pertama. Sama, ketika saya menjalankan bisnis ini, untuk sekedar mengikuti pelatihan ini, saya harus jauh-jauh pergi ke Solo. Untuk sekedar mengikuti pelatihan yang kebetulan sebentar lagi nanti akan saya berikan kepada Anda ini, saya harus jauh-jauh pergi ke Solo. Kenapa hal itu saya lakukan? Karena saya tahu persis bahwasanya itu adalah syarat saya untuk bisa berhasil. Ya, jadi itu adalah syarat saya untuk bisa berhasil. Sama, ketika Anda mungkin di sini banyak yang mahasiswa ya, ketika Anda kuliah, kurikulumnya Anda kurang-kurangi, kira-kira Anda bisa lulus nggak? Ya tidak bisa. Ya, jadi ada step, ada tahapan yang memang harus Anda lakukan supaya Anda bisa supaya Anda bisa memperoleh penghasilan seperti apa yang Anda inginkan. Sama, jadi di tahap pertama ini ada namanya 7 langkah sukses. Ya, banyak orang yang bertanya kepada saya, tadi mungkin di depan, kalau tidak salah Mbak Rini sama siapa tadi ya, tanya, Pak bagaimana sih meyakinkan orang itu? Betul ya?
Pak, kenapa ya kok saya sulit sekali ngajak teman, tidak ada yang mau. Ngajak ke pertemuan, tidak ada yang datang. Banyak orang yang mengatakan sulit, dan sulit. Betul ya? Nah, menurut saya, orang sulit menjalankan bisnis ini ada dua hal. Pertama, karena mereka tidak tahu caranya. Betul apa tidak? Kira-kira sesuatu dikatakan sulit karena kita tidak tahu caranya, wajar enggak? Tapi begitu pula sebaliknya, sesuatu yang bagi kita itu bagi orang lain sulit, ya, tapi bagi kita mudah dengan syarat kita sudah tahu caranya. Betul ya? Yang kedua, orang mengatakan sulit di bisnis ini karena tidak tahu karakternya. Sebab apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Setiap usaha, setiap bisnis pasti memiliki karakter yang berbeda. Betul apa tidak? Sama ketika Anda saat ini menjadi seorang pedagang dengan menjadi seorang petani, kira-kira karakternya beda enggak? Begitu pula dengan sebuah usaha yang namanya network marketing. Memiliki karakter yang berbeda. Bisa Anda bayangkan ketika ada seorang petani, dia tidak tahu karakternya, kata orang-orang 3 bulan panen, hari ini dia tuai benih sebanyak-banyaknya. Lalu dia tungguin, katanya 3 bulan panen, 2 hari, 3 hari, nongol aja enggak. Kira-kira stres enggak jadi petani? Stres ya? Sama di bisnis ini. Artinya apa? Nanti di sini akan saya sharekan. Jadi Anda nanti ketika sudah saya sharekan, Anda bisa katakan bisnis ini sulit atau tidak, layak atau tidak Anda jalankan. Oke, bisa dipahami ya? Nah, oke, ya langsung saja yang pertama. Tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi di bisnis ini yang terpenting itu adalah Anda harus punya tujuan dulu. Saya tidak tahu apa tujuan Anda di bisnis ini. Tapi dengan Anda punya tujuan yang jelas, bahkan spesifik, 95% Anda bukan 95%, 60% Anda sebetulnya sudah berhasil di bisnis ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Mas Tegar tadi. Banyak orang yang dikatakan, ditanya, siapa yang pengen sukses? Semua pada ngacung, semua pada angkat tangan. Betul ya? Tapi ironisnya, definisi sukses yang dimaksud dia nggak tahu. Betul apa betul? Sukses itu seperti apa? Anda ingin seperti apa? Banyak orang yang nggak tahu. Lah bagaimana Anda bisa mencapai tujuan Anda sedang Anda tidak pernah punya tahu tujuan Anda? Betul apa tidak? Sama. Kalau Anda sekedar mau menjalankan saja di bisnis ini, tanpa Anda punya target, tanpa Anda punya tujuan yang jelas, mustahil Anda bisa berhasil. Bisa dipahami ya? Nah, artinya apa? Sama ketika Anda mungkin mau merencanakan sebuah liburan. Ketika Anda mau merencanakan sebuah liburan, apa Anda langsung berangkat begitu, tanpa persiapan? Kan tidak. Minimal Anda harus tentukan tujuan saya mau pergi kemana, betul ya? Saya mau ke Bali. Misalnya, dari situ Anda akan tahu berapa jarak rumah Anda ke Bali. Dari situ Anda akan tahu berapa istilahnya ongkos yang harus kita persiapkan, mulai akomodasi dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Sama di bisnis ini. Ketika Anda sudah punya tujuan yang jelas, Anda tentukan targetnya, Anda juga harus siap membayar harganya. Paham maksud saya? Paham ya? Nah, kenapa saya kok begitu sukses? Kenapa saya kok begitu cepat membangun bisnis ini? Banyak orang yang mengatakan saya saat ini alhamdulillah saya di bisnis DNI itu mencatat sebagai top komisi di Indonesia saat ini. Saya nggak tahu kenapa kok seperti itu, tapi yang saya tahu persis di awal saya menjalankan bisnis ini, saya punya tujuan yang jelas. Bisa Anda bayangkan? Saya sudah punya anak, saya sudah keluarga, ya, rumah enggak punya. Saya kontraktor, Pak. Bukan kontraktor yang bangun-bangun gedung itu, tapi kontrak sana, kontrak sini dulu awalnya ya. Nah, jadi saya kontrak satu kamar dulu ya, sama istri dan anak saya. Belum punya kendaraan.
Lulusan S1, Pak. Kerjanya, gajinya 750.000 dikurangi 540.000 untuk angsur sepeda motor, dikurangi 150.000 untuk bayar kos-kosan. Sisa 60.000, coba Anda bayangkan, cukup enggak untuk hidup 1 bulan? Cukup ya? Cukup gimana? Cukup mengenaskan. Tepuk tangan untuk Pak Segar. Itulah yang saya alami ketika saya baru memulai bisnis ini. Jadi, artinya apa? Saya ketika memulai bisnis ini, justru kondisi saya tidak dari nol, Pak. Tapi dari minus. Dari minus. Ya, dari minus itulah akhirnya bisa membuat saya berhasil di bisnis ini. Banyak orang yang menjalankan bisnis ini tidak sepenuh hati, betul ya? Kenapa? Karena ya itu tadi, dia tidak mengalami satu kondisi yang mendesak. Dia tidak memiliki suatu impian yang kuat. Dia terjebak dalam satu zona yang namanya zona nyaman atau comfort zone. Betul ya? Zona nyaman ini bahaya. Bisa membunuh diri kita secara berlahan. Bisa Anda bayangkan sekarang, seandainya saya punya ilustrasi. Ilustrasinya sederhana. Seandainya di sini, ini yang tempat saya berdiri ini adalah sebuah gedung. Di sebelah sana ada sebuah gedung juga. Ya. Nah, jarak antara gedung yang satu dan yang kedua kurang lebih sekitar 20 meter. Dengan ketinggian 40 lantai, misalnya. Secara normal, ketika Anda disuruh menyeberang ke sana dengan jembatan yang lebarnya kurang lebih 30 cm dengan ketinggian 40 lantai, berani enggak kira-kira? Enggak berani. Jelas Pak ya? Enggak mungkin berani. Coba sekarang bayangan kita rubah. Bagaimana seandainya Anda berdiri di gedung yang sama, di sebelah juga ada gedung yang sama, tapi di seberang sana ada orang-orang yang Anda cintai sedang disandera oleh rampok, mau dilempar dari atas ketinggian. Kira-kira kita berani nggak? Pasti, betul ya? Nah, sebetulnya yang membedakan cuman faktornya itu seperti itu aja. Kenapa saya bisa berhasil? Karena saya mengalami satu kondisi yang terdesak. Ya, katanya teman-teman the power of kepepet. Luar biasa itu ya, the power of kepepet itu. Nah, ketika saya ditolak oleh 10 orang, 20 orang, 30 orang, bagi saya tidak penting. Bahkan ketika saya mengawali bisnis ini, seminggu pertama saya ditolak 63 orang. Luar biasa enggak? Ada yang sampai seminggu 63 orang? Enggak ada ya? Paling 2 orang, 3 orang sudah, waduh Pak, sudah sulit, sudah. Kan seperti itu ya? Nah, saya 63 orang termasuk istri dan orang tua saya menolak saya. Ada yang pernah ditolak di sini? Tolong angkat tangan dong. Wih, luar biasa. Kalau saya bisa sukses, Anda pun juga pasti bisa, ya. Kenapa saya kok sampai orang-orang terdekat saya itu menolak saya? Saya katakan di awal tadi, saya menjalankan bisnis ini tidak dari nol tapi dari minus. Saya tidak punya handphone. Saya tidak punya rekening. Jadi saya tidak bisa membuktikan apapun kepada orang-orang terdekat saya. Nah, kenapa saya tidak punya handphone? Apa saya nggak pegang handphone? Pegang. Yang saya pakai adalah handphone perusahaan, bukan handphone saya. Kenapa saya tidak punya rekening? Lah uangnya siapa Pak yang mau dipakai nabung, sisanya 60.000? Iya kan? Jadi saya belum ada bukti. Tapi kenapa saya kok tetap bertahan gitu loh? Saya punya impian. Bahkan pernah satu saat saya sama istri saya sempat dikunci dari dalam, tidur di teras 2 kali. Betul. Karena keyakinan saya yang kuat. Ya, tadi Mbak Rini juga sempat tanya, Pak gimana ya meyakinkan orang itu? Betul ya? Saya tidak pernah meyakinkan orang Pak, Bu. Saya nggak pernah. Cuman yang pertama yang harus saya lakukan, saya harus terlebih dulu yakin pada diri saya sendiri dan yakin pada apa yang saya lakukan. Bagaimana Anda bisa yakin? Bagaimana Anda bisa meyakinkan orang sementara Anda tidak percaya pada diri Anda sendiri dan perusahaan yang Anda jalankan saat ini? Betul ya?
Tadi di depan sudah dijelaskan, sikap. Bagaimana cara Anda memandang bisnis ini sangat menentukan keberhasilan Anda. Jadi ketika Anda sudah yakin pada diri sendiri, yakin pada perusahaan, otomatis sikap Anda berubah dan Anda pun juga pasti bisa meyakinkan orang lain. Tepuk tangan dong untuk Anda. Ya. Jadi seperti itu. Di awal ketika saya mengalami penekanan seperti itu, justru bagi saya jadikan motivasi. Bapak saya melarang, weh kamu udah kerja, kamu udah dipercaya, ya kebetulan saya kerja di sebuah perusahaan asing waktu itu, kamu udah dapat gaji bulanan tiap hari, apa enggak cukup? Ya sudahlah, jangan neko-neko. Wajar. Bapak saya mengatakan seperti itu, wajar, karena beliau habis tertipu sebuah bisnis money game 9 juta waktu itu, besar, sangat luar biasa di Malang, ya. Akhirnya bapak saya trauma, wajar. Tapi karena keyakinan saya yang kuat, ya saya dengerin saja, tapi saya pulang, keluar dari sini lagi, saya presentasi lagi. Jadi seperti itu saya lakukan terus. Akhirnya seiring dengan perjalanan waktu, sedikit demi sedikit bukti saya dapatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Prestasi demi prestasi bisa saya raih. Bukti demi bukti bisa saya tunjukkan. Sekarang bapak saya kalau ngomong beda. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan ngelarang saya, betul ya? Sekarang kalau ngomong ke bapak, ke temannya, ke adik-adik saya, bahkan ke siapapun, kalau kerja seperti Hendro itu loh, meskipun di rumah tiap hari dapat komisian, ya kan? Itu adalah salah satu kekuatan keyakinan, betul apa tidak? Sama, ketika saya dikancingi pintu sama istri saya, waduh bahasa apa Pak, kancing itu Pak ya, dikunci dari dalam sama istri saya, karena saya memiliki satu keyakinan yang kuat, saya nggak peduli. Akhirnya 1,5 bulan saya bisa menunjukkan bukti saya punya bonus 4.800.000, pulsanya 2.100.000 kalau nggak salah. Akhirnya saya ngomong ke istri saya, "Mah, besok ngurus rekening ki, uangnya siapa Mas yang mau ditabung?" "Ya sudahlah, pokoknya ngurus, ada yang transfer nanti." Benar toh itu? Benar. Ya udah akhirnya buka BNI, sampai sekarang BNI-nya masih ada, ya. Buka BNI, komisi kita kan harian. Betul apa tidak? Harian apa mingguan? Harian Pak, luar biasa. Yang belum bergabung, secepatnya Anda ambil putusan karena Anda nanti akan bisa dapat penghasilan harian. Tepuk tangan. Ya. Nah, akhirnya waktu itu saya edit sekarang, besok komisinya dikirim. Istri saya hampir tidak percaya melihat komisi yang saya dapatkan, melihat transfer bonus 4.800.000. Suatu saat dia akhirnya pulang dari bank, dia ngomong ke saya, "Mas, itu uang siapa?" "Ya, uang yang kapan hari aku kok kancingi iku." "Loh, emang ada uangnya toh?" "Ya ada." "Nah kalau memang ada uangnya, ya udah meskipun nggak pulang nggak apa-apa," katanya gitu. Yang penting pulang uangnya katanya. Waduh parah, ya. Itu adalah satu kekuatan keyakinan. Bagi saya ketika saya ditolak, tidak penting. Ketika saya dilecehkan orang, diremehkan orang, dihina orang, tidak penting. Yang penting bagi saya, bagaimana ya caranya saya bisa beli rumah. Bagaimana ya saya bisa mendapatkan mobil impian saya. Dan itulah yang akhirnya bisa menstimulasi pikiran bawah sadar saya, sehingga bisa memunculkan ide-ide yang akhirnya bisa menggerakkan tubuh saya. Alhamdulillah saat ini saya bisa mencapai semua itu. Ya. Dan saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda bisa. Sebab apa? Kita sama. Tuhan memberikan potensi yang tak terbatas kepada kita. Setiap manusia memiliki potensi yang luar biasa. Cuma kadang-kadang kita sering membatasi potensi diri kita. Betul apa betul? Oleh karena itu, hancurkan hambatan yang tidak tampak itu. Apa? Hambatan-hambatan yang tidak tampak itu. Misal, saya terlalu tua Mas, saya tidak bisa. Betul ya? Saya terlalu muda, teman saya itu nggak ada yang, saya nggak bisa ngomong. Betul ya? Lah apa itu tadi nggak ngomong Mbak? Saya katakan gitu. Ya iya sih, tapi nah itu adalah hambatan. Hambatan yang kadang-kadang sering membelenggu diri kita. Betul ya? Oleh karena itu kalau Anda ingin berhasil, hancurkan sekarang juga. Kalau orang lain bisa, Anda pun juga pasti bisa. Tepuk tangan untuk Anda. Ya. Jadi mungkin ini ada beberapa yang mungkin Anda inginkan dari impian Anda yang sampai hari ini belum terwujud.
Kira-kira pengen beli mobil enggak? Tolong angkat tangannya, pengen beli mobil. Semua pada angkat tangan, ya. Tapi ingat, kata Mas Tegar tadi, impian itu menjijikkan, impian itu menyakitkan, betul ya? Nah, kadang orang, impian itu apa sih? Impian itu adalah sesuatu yang indah, Pak. Banyak ya seperti itu. Justru impian itu menyakitkan. Tadi udah dijelaskan. Artinya apa? Anda ketika memiliki sebuah impian, Anda harus siap membayar dengan segala konsekuensinya. Salah satunya apa? Kerja keras. Karena kerja keras itu adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah keberhasilan. Kalau Anda tidak mau membayarnya sekarang, suatu saat pasti Anda akan membayarnya. Loh, kok bisa? Mungkin ada keluarga Anda, saudara Anda, anak Anda membutuhkan biaya, Anda tidak bisa membayar. Anda harus siap membayar dengan kesedihan. Betul apa tidak? Oleh karena itu, saat ini saat yang tepat untuk membayar harga sebuah keberhasilan. Tepuk tangan untuk Anda. Yang kedua, next. Setelah saya memiliki tujuan, Pak, apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan di bisnis ini? Sederhana. Anda ambil kertas, Anda ambil buku, Anda segera membuat daftar nama teman-teman Anda. Buat daftar nama teman-teman Anda, jangan pernah dipilih. Jangan pilih-pilih. Ya, kenapa? Jadi jangan pernah berpikir siapa ya yang mau bisnis saya ya. Kalau Anda berpikir siapa yang mau bisnis saya jamin nanti nyatetnya milih-milih. Betul apa betul? Jadi Anda harus berpikir positif saja. Anda cari teman Anda yang masih butuh pulsa. Ada nggak, Mbak? Banyak nggak kira-kira? Banyak. Anda cari lagi teman Anda yang masih butuh uang. Nggak, Bu? Temannya yang butuh uang. Banyak ya. Usaha sendiri juga butuh kan gitu ya. Akhirnya apa? Nggak milih-milih. Betul apa tidak? Nah, setelah Anda tulis di dalam buku, Anda pilah. Pilih dan pilah beda nggak kira-kira? Beda ya. Pilah itu apa? Anda kelompokkan. Anda prioritaskan. Siapa dari antara teman saya ini yang nanti akan saya dahulukan? Paham maksudnya? Jadi Anda cari orang-orang yang terdekat, setelah itu baru Anda lakukan langkah yang ketiga. Next. Anda hubungi teman Anda. Ya, Anda hubungi. Dihubungi apa? Jangan di dalam menghubungi ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Apa? Pertama, jangan menjelaskan konsep. Jangan menjelaskan nama perusahaan dan jangan menjelaskan modal. Lah saya harus cerita apa, Pak? Nah, gampang. Ceritanya, intinya Anda buat mereka penasaran. Ya, penasaran, misal seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang istilahnya saya suka. Saya sering melakukan hal-hal seperti ini. Jadi, misal contoh beberapa waktu yang lalu. Terus terang, Pak, dulu sebelum latar belakang saya itu macam-macam. Saya pernah jadi supir taksi juga dulu. Saya pernah jadi supir taksi di Malang tahun 96 sampai tahun 2000. Taksi Citra. Ya kebetulan saya dulu kan pengen sekolah karena orang tua nggak mampu, saya terpaksa harus jadi supir taksi Citra. Nah kemarin lusa waktu saya itu kan saya sekarang pindah di Malang, saya punya rumah di sini. Jadi beberapa waktu yang lalu ada cerita lucu. Ceritanya itu gini, di kompleks perumahan saya, kan saya punya perumahan itu klaster. Klaster gitu, ada satpamnya, tiap hari ada yang jaga. Nah waktu itu kok ndelalah ada seorang supir taksi Citra nyari alamat di tempat saya. Nah kebetulan waktu itu saya lagi manasin mobil saya yang Mercy di bawah tadi. Saya buka kap mesin, saya pakai celana pendek, saya pakai celana panjang, saya manasin mobil. Akhirnya teman saya tadi nyari-nyari alamat, saya panggil, Mas, sampeyan toh Mas? Iya. Saya mau nyari alamat ini. Ini rumahnya Bapak A ini. Di mana? Di sana loh. Oh. Loh, sampean apa sekarang nyopir di sini? Katanya gitu. Dikira saya supirnya, Pak.
Kurang ajar orang ini. Betul itu. Jadi kebetulan kompleks rumah saya kan, ya alhamdulillah semuanya enggak ada yang enggak punya mobil gitu ya. Jadi waktu itu saya lagi manasin mobil saya, dikira saya supirnya. Itu teman saya dulu, ngawur aja. Bukan Mas, saya itu yang punya. Loh saiki sampean ning kene to Mas. Iya, berarti sing duwe mobil iki ya aku. Lah sampean kerja apa? Nah, kebetulan saat ini saya punya usaha bagus luar biasa dan butuh satu teman untuk kerjasama. Lah emangnya saya bisa ta? Lah wong aku ben mantan sopir padha karo sampean ya kancaku iso. Kenapa sampean ndak bisa? Wong saya bisa. Oke, caranya gimana? Waduh ndak enak ngomong di sini. Enaknya gini aja, kapan sampean libur nanti ketemu saya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kira-kira kalau Anda jadi beliau penasaran enggak? Ngejar-ngejar enggak? Tiap hari Pak saya di SMS Pak. Tiap hari saya ditelepon, alhamdulillah kemarin ketemu saya jelaskan langsung closing. Closingnya berapa? 7, luar biasa enggak? Ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau Anda, itu pas kebetulan saja ya. Jadi kalau Anda mungkin menghubungi teman yang lain, ya sama bisa Anda lakukan seperti itu. Assalamualaikum atau selamat pagi Pak. Wah gimana lagi sibuk apa ini? Wah Pak saya gini. Kebetulan Pak. Saat ini saya baru buka usaha. Dan usaha saya sedang laris-larisnya. Dan saat ini saya kebetulan mau cari partner. Mau cari mitra untuk kerjasama. Kira-kira teman Anda tanya nggak kira-kira? Usaha apa? Gitu ya? Dosa enggak enak ngomong di sini. Gini aja, besok kita bisa ketemu nggak? Jam 3, tapi tolong jangan ngomong siapa-siapa ya. Kira-kira kalau Anda dikasih informasi seperti itu, datang enggak Mas? Datang enggak kira-kira? Ya pasti gitu ya. Jadi nanti ketika ketemu baru Anda jelaskan. Oke, yes? Tepuk tangan dong, biar tidak ngantuk. Oke, berikutnya. Pak, saya itu masuk perawaan sopir sih Pak. Sering loh teman saya itu seperti itu. Kurang ajar memang ya. Nah jadi oke, yang ketiga. Nanti ada presentasi ya. Presentasi, jadi kunci keberhasilan kita salah satunya yang terpenting adalah presentasi, dan presentasi. Nah di sini nanti akan saya sharingkan bagaimana cara presentasi yang singkat ya. Nah ini nanti penjabarannya yang kedua. Sudah dicatat ya? Next. Nah, ini. Banyak orang ketika menjalankan bisnis ini itu salah kaprah. Salah paham, Mbak. Loh, salah pahamnya bagaimana? Jadi begini, dia mau action, dia mau melakukan. Dia starter motor, dia berangkat, dia ngomong ke istrinya atau ke orang-orang yang di rumah, doakan saya closing. Betul ya? Doakan saya dapat member. Gitu ya? Banyak ya? Nah, tapi ketika dia sudah berangkat dan melakukan presentasi, akhirnya tidak closing dan kecewa. Banyak ya? Ya memang seperti itu, Pak. Itu salah satu karakternya. Memang seperti itu. Artinya apa? Di bisnis ini, closing atau tidak bukan di presentasi. Presentasi itu adalah memberikan informasi, memberikan gambaran. Dan targetnya bukan closing, tapi paham. Paham maksud saya? Kalau orang itu paham, pasti ambil keputusan. Kan begitu ya? Nah, target closing bergabung atau tidaknya di mana ini? Follow up ini kuncinya. Jadi orang yang dipresentasi pasti jarang orang yang langsung mengambil keputusan. Betul ya Mbak Nur ya? Kemarin ngajak 2 orang ke rumah, alhamdulillah 1 ngasih istilahnya Senin baru gabung. Lalu yang 1 ini Mbak Rani yang langsung gabung kemarin ya. Nah jadi jarang orang ketika dipresentasi langsung gabung, jarang. Banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, karena tidak ada dana alias belum gajian. Kan seperti itu. Kedua, karena tidak paham. Ketiga, ya memang karena Anda ditolak. Loh, kan gitu. Ya kan? Jadi tidak ada sesuatu yang sulit sebetulnya. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi follow up. Orang yang habis dipresentasi dan belum memutuskan Anda follow up. Anda tindak lanjuti kembali. Ya,
Misalnya, setelah Anda presentasi, Anda hubungi, Pak, gimana ya bisnis kemarin? Eman-eman loh Pak kalau tidak bergabung. Masalahnya ini apa? Sebentar lagi, bisnis ini cepat atau lambat pasti berkembang pesat. Kenapa saya katakan seperti itu, Pak? Karena selain kita mendapatkan sebuah usaha, kita juga mendapatkan berbagai macam manfaat. Kira-kira eman enggak Pak kalau ya eman. Kira-kira kapan bisa ketemu? Nah, itu adalah beberapa langkah follow up. Nah, sekarang yang kedua, follow up itu juga berlaku bagi member yang baru bergabung. Paham maksudnya? Pak, terus terang ya, saya bergabung di bisnis ini itu apa Bapak kira saya itu nyponsori banyak orang? Enggak. Kenapa saya kok bisa berhasil di bisnis ini dalam waktu yang relatif lebih cepat? Karena saya lakukan sistem ini loh. Sistem ini betul-betul saya lakukan. Dulu saya pernah belajar dari bukunya Robert Kiyosaki karena. Jadi itu alasannya. Dari situ akhirnya saya mendapatkan paradigma baru, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yang bisa mengubah paradigma saya tentang bisnis jaringan. Banyak orang yang mengatakan bisnis jaringan itu bisnis cari-cari orang, kan gitu ya. Jadi semakin banyak Anda ngajak orang akan semakin sukses. Oh tidak seperti itu. Belum tentu Anda bisa ngajak orang banyak, Anda sukses belum tentu. Jadi keberhasilan Anda tergantung dari seberapa besar Anda sudah bisa membantu orang lain. Kalau Anda bisa bantu orang lain dan mereka sukses, Anda pun juga pasti sukses. Kira-kira mulia enggak konsep usaha seperti itu? Mulia, cuman banyak orang yang masih belum paham. Kenapa saya kok begitu cepat? Saya lakukan ini. Jadi ketika mitra saya baru bergabung, saya betul-betul bantu sampai beliau berkembang. Sampai beliau mendapatkan penghasilan. Ketika dia sudah berkembang dan mendapatkan penghasilan, kira-kira kalau ketemu saya apa yang diucapkan? Terima kasih. Tapi kalau Anda bekerjanya hanya mendapatkan penghasilan tanpa memfollow up mitra Anda, bukan terima kasih tapi caci maki. Betul apa betul? Jadi di DNI image seperti ini harus kita hapuskan. Saya tidak omong kosong Pak, di sini ada orang yang luar biasa, beliau Bapak Cakra, tepuk tangan untuk Bapak Cakra dong. Usianya sudah 63 tahun, kebetulan beliau adalah papanya teman saya sekolah. Ketemu suatu saat di bengkel, saya cerita, beliau bergabung, saya bantu sampai 3 bulan, sampai mendapatkan penghasilan 40 juta, tepuk tangan sekali lagi dong. 3 bulan. Usianya 63 tahun, internet, luar biasa, belum bisa. Betul ya Pak? Baru kemarin lusa baru beli laptop, ya. Laptopnya baru ya. Nah, tapi kenapa beliau bisa gitu loh? Kenapa beliau bisa? Karena dari awal saya tahu persis kalau beliau saya biarkan sendiri, beliau tidak akan pernah bisa berkembang. Kenapa? Sama halnya ketika Anda baru mendengarkan satu kaset baru, lalu disuruh nyanyi, kondisinya seperti apa? Gimana Pak? Kondisinya, bisa nggak nyanyinya? Ya enggak bisa, betul ya? Sama lah, wong beliau baru saya jelaskan, join tak tinggal. Ya otomatis nggak berkembang. Tapi karena saya komitmen, ya, karena bisnis kita tidak hanya sekedar uang yang kita cari, tapi bisnis dengan hati, ya. Nah, jadi kalau Anda lakukan itu, insya Allah pertumbuhan grup Anda tidak akan pernah bisa terbendung. Terus berkembang, bertumbuh, dan bertumbuh. Oke, yes? Nah, jadi follow up. Anda ajarkan, apa yang harus saya lakukan ketika ada member baru gabung? Minimal Anda ajari cara transaksi pulsa. Sekarang saya mau tanya, jujur, kita di sini membangun sebuah usaha sesuai dengan falsafah dan konsep usaha kita, kejujuran, kebersamaan, dan kerja cerdas. Saya ingin tahu pada Anda. Sekarang di antara Anda yang hadir di sini yang sudah member, yang belum bisa transaksi, tolong angkat tangan. Jujur, sing belum bisa pakai transaksi pulsa, tolong angkat tangan. Tidak apa-apa. 1. Mana lagi? 2. Siapa lagi? Muin. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Muin.
Ya, ya Pak, kemarin sudah tak gojloki Mas. Ya, jadi seperti itu ya. Banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh. Ketika Anda tidak bisa melakukan transaksi, sedangkan bisnis Anda itu bergerak di bidang pulsa, lucu enggak kira?